buat kalian tunggu konten kita selanjutnya. Udah nih Jar, udah gue play. Oh udah di play nih. Kalian yang punya cerita tentang horor boleh DM ke gua ya. Tadi kita habis syuting nih, Jar. Kata sedikit ya kan. Ayo cuy. Mulai, nggak apa-apa kan, bebas ngalir. Oh iya. Iya santai aja kan. Oke. Ngomongin apa nih? Mana ya Jar ya? Aduh. Hidup ini kadang-kadang semakin lama ya, semakin berumur gitu. Terus gimana nih? Banyak pikiran gitu, bingung gua. Iya namanya juga hidup sih. Semakin Dulu, orang, kalau kata orang ada yang bilang semakin dewasa itu malah gampang. Tapi menurut gue itu malah makin susah, malah banyak pikiran. Benar. Lu harus tahu konsepnya kemana. Nah, itu. Ibarat banyak yang bilang udah ikutin aja kayak air mengalir. Menurut gue nggak juga. Ibarat kayak oke lu ikutin air mengalir nih, tapi lu harus tahu nih air mengalir lu bawa arahnya kemana. Nah, jangan lu mau ke jurang tapi lu Iya. ikut ya. Bunuh diri namanya. Iya kan? Makanya jangan cuman udah ikutin aja kayak air, nggak gitu konsepnya. Dulu gua waktu kecil anjing mau buru-buru gede. Gede ya. Sama gue juga. Mungkin semua orang kayak gitu ya. Mungkin ya semua orang kayak gitu. Semua orang pasti Kayaknya kayak gitu. orang gede itu enak bebas gitu ya. Lu mau kemana-mana. Emang sih benar itu gua akuin emang bebas sih maksudnya. Dalam arti lu mau keluar kemana gitu. Mungkin ada beberapa yang udah gede juga tapi tetap masih di rumah, masih diikutin sama orang tua. Tapi alhamdulillahnya gua bisa keluar-keluar gitu. Tapi pas di situ gua jalanin hidup tumbuh dewasa, kita udah mulai bekerja gitu ya, cari uang lah ya sendiri. Ternyata, mandiri lah ya. Ternyata yang selalu dipikirin gini loh Jar, yang dipikirin gue bisa nggak ya ngebahagiain orang tua gue. Itu gue kalau gue selalu berpikiran gitu loh, karena gue mikirnya gini, waktu dari kecil gue apa-apa maksudnya alhamdulillahnya gue bisa lah Terpenuhi kebeli, lah, iya terpenuhi kan, apa-apanya tuh selalu bisa. Tapi ketika dewasa gue bisa nggak ngebalikin itu semua. Gue selalu berpikir gitu loh Jar, anjir. Nggak tahu nih, gue berpikiran nyampe titik itu gitu. Bisa nggak ya, bisa nggak? Walaupun orang tua tuh nggak minta itu. Iya, Sebenarnya. benar Ya kan? benar. Cuman lu cukup hidup lu baik, nggak punya masalah, nggak pikiran orang tua, udah cukup. Jangan ngerepotin orang tua, udah Heeh. gitu doang. Tapi ketika kita udah kerja, orang tua kita kasih, tapi dia nggak mau loh. Lalu berpikiran gini, contoh misalkan gua ya, gua ngasih ke orang tua gua nih, buat apa? Ya buat ini, beli apa? Malah dia bilang, ya udah sini buat beli emas, buat nanti nikah nanti. Invest aja ya buat nanti. Iya, buat dia mikirnya buat nanti nikah. Karena gua pas di situ, anjir kok malah ke arah kesana, maksudnya buat gua juga gitu ibaratnya. Sama-sama. Nabungnya malah ke situ gitu. Mungkin semua orang tua kayak gitu ya. Mungkin lah ya. Sama gue juga gitu. Jatuhnya secara tidak langsung kita menabung yang benar-benar lah. Iya sih. Kalau kita menabung buat diri sendiri kan tahu sendiri godaannya kayak Iya, gimana. benar. Walaupun emang ada spare buat nabung nih. Cuma kan kalau udah kita kasih ke orang tua itu udah pasti lebih pasti di tabungannya. Walaupun ntar dipakai ntar pasti diganti lagi. Benar. Makanya kenapa kayak menurut gue gimana ya, gue tuh jarang banget minjem uang ke orang lain gitu kan. Lebih baik gue minjem minjem uang tuh ke orang tua gue. Kenapa aja? Gitu. Jadi kayak konsepnya entah kalau misalnya ke orang tua tuh itu bisa kapan aja lu ganti. Orang tua tuh nggak bakal nagih. Ibarat gitu. Kecuali temen lu. Ada satu sisi kenapa gue nggak minjem ke temen gue. Satu, gue belum tentu temen gue ada kebutuhan penting walaupun dia ada duit. Gitu ya kan. Siapa tahu pas gue minjem selang 2 harinya tiba-tiba minjem minta balikin uangnya gitu kan. Oh iya Gitu kan. Kita nggak tahu kebutuhan dia kayak gimana mendadaknya. Tapi kalau satu sisi Jar ya, satu sisi gini loh. Kita nggak mau terlihat itu ke orang tua. Ngerti nggak lu? Ada yang kayak gitu ya. Iya, yang ngeliat kayak gue nggak mau orang tua gue ngeliat gue susah. Kok anak gue begini gitu. Maksudnya dalam arti gini, kok anak gue sampai nggak punya duit begini gitu. Itu yang beberapa orang yang banyak nggak mau minjam ke orang tua. Maksud gue alasannya itu Iya. sih. Cuman kok lu sampai berani ke Kayak orang gitu ya. tua? Iya maksudnya iya. Nggak tahu gue kan mungkin idealis orang beda-beda kali ya. Tapi gue prinsip gue ya gitu. Gue bilang ke orang tua gue juga kayak gitu. Dan orang tua gue juga bilang, iya mending gak usah ke orang lain. Selagi orang tua ada, minjem aja ke orang tua gue.
lebih baik kayak gitu. Ini kan ibaratnya kita bukan berdebat tapi pandangan kita Pandangan, ya, pandangan. buka pandangan lah masing-masing. Hmm. Sharing aja ini kan. Makanya kenapa gue lebih baik minjem ke orang tua gue. Kalau pas emang orang tua gue ada gitu ya gue pinjem. Kalau nggak ada ya gue juga nggak bakal mungkin minjem. Itu juga gue minjem juga emang karena hal Butuh butuh banget. iya butuh banget. Kalau nggak butuh banget ya ngapain. Soalnya gue udah kayak mikir kayak gue harus tahu kebutuhan sama keinginan gitu ya. Kalau gitu aja. sekarang ini sih yang penting masih bisa makan. Hmm, Kalau gue pribadi makan, ngerokok udah. itu kali ya. Makan, ngerokok udah. Sama ya bagian orang tua. Cuman kan bahagianya orang tua tuh nggak ada ujungnya, Jar. Parah sih. Gua dapat pengetahuan dari inilah yang orang yang lebih di atas gua gitu. Kalau mau jadi orang sukses, dia ini yang bilang ya, kalau mau jadi orang sukses, ngasih tuh orang terdekat. Itu yang pertama tuh orang tua. Ini menurut dia ya, polanya orang tua, orang terdekat kita tuh adik-adik kita, baru orang teman, baru orang-orang yang di pinggir jalan. Banyaknya, gue nggak tahu ya, mungkin di dalam rumahnya udah ngasih ke orang tua, udah ini. Mungkin ada beberapa yang langsung ngasih ke orang itu. Menurut dia lebih baik orang tua dulu, karena yang terpenting tuh orang tua. Tapi gue udah mencoba ngelaluin pola itu ya. Gue kan dapat asupan dari dia. Alhamdulillahnya rezeki malah ada aja ya. Gue nggak tahu kenapa gitu. Kok tiba-tiba ada uang gue segini tiba-tiba. Misalkan gue contoh nih ya, gue ngasih uang sekian ke nyokap, besokannya tiba-tiba dapat rezeki. Anjir, kata gue juga, wah ini benar juga pola ini gitu. Terus gimana sih? Gue selalu nerapin itu sekarang. Karena gue udah gimana ya? Karena apa yang dia omongin sesuai gitu ketika gue terapin, kok bener gitu. Makanya gue coba nerapin juga. Gitu sih. Makanya kenapa ada yang bilang ya ridhonya orang tua tuh, rezekinya kita tuh ada di orang tua, ya itu mungkin yang dibilang. Itu benar. Benar. Tapi itu. gue juga ngalamin gitu sih. Apa? Ada ya kayak gitu kayak lu. Waktu ketika ya kan gue sekarang ini ya bisnis gitu kan. Iya. Ya itu yang terus ada yang di sebelah gue tuh yang udah berpengalaman lah jatuhnya bisnis juga. Itu sempet ngobrol panjang lebar sama dia, ya satu kata dia yang penting harus minta izinnya orang tua kata dia. Seridonya orang tua setiap apa-apa kayak gitu. Yap. Ya yang udah gue jalanin lah itu kalau contohnya udah ada. Ya YouTube dulu kan. YouTube duluan yang gue bilang tuh ke anak-anak, gue mau coba minta 1 tahun. Sebenarnya nyokap gue tuh nggak bolehin itu. Ya nyokap bilang ya udah kerja gitu. Cuman gue ngekang kan, maksudnya ya gue coba buktiin lah bahwasanya apa yang gue ini bakal jalan, bakal menghasilkan uang gitu. Tapi nyatanya ya nggak gitu. Malah gue ngerasa ya anjir kok begini gitu. Ibaratnya gue coba ikhtiar, namanya manusia kan ikhtiar dulu kan. Coba ikhtiar semampu gue, ketika nyampe ujungnya tuh anjing kok gini ya kata gue. Gue sudah mengorbankan A, B, C, D, tapi hasilnya begini. Itu sih yang buat gue anjir. Itu jadi kayak masuk akal sih, Jar. Malah nggak sesuai sama plan kita gitu ya. Iya bener. Padahal niatnya ingin membuktikan gitu kan. Mungkin ada beberapa yang bisa tapi ada yang enggak gitu. Nah iya mungkin ada jalannya kali. Iya, jalannya beda-beda. Iya. Kadang ada beberapa ya, orang gitu ya ngasih tahu gitu maksudnya, lu lakuin ini dulu menurut dia. Tapi kadang ketika coba kita lakuin enggak, karena ya beda gitu. Ibaratnya lu jalurnya kayak gitu. Ya udah gitu jalanin. Tapi banyaknya orang ngejudge gitu. Iya. Ngejudge dalam arti gitu, lu ngapain sih itu, gila nggak ada ininya gitu. Padahal mah jangan begitu, ya udah lu jalanin aja. Lu udah tahu tracknya, nanti ketika lu kejedot, ibaratnya kalau bahasa gue tuh kejedot, kalau dia udah merasain kejedot dia bakal sadar. Itu sih kalau gue pribadi sih, soalnya emang gue ngalaminnya seperti itu. Bener sih emang. Ya balik lagi orang punya jalannya masing-masing. Jalannya ada yang di A ya di A,
di B, C di C. Iya, kadang orang malah Nggak bisa ngikutin jalan orang gitu. iya membanding-bandingkan Iya. itu kadang-kadang. Suka begitu ya. Sebenarnya ada satu hal yang nggak usah kita perdebatan sih. Hah, Kadang itu suka kayak selera. Betul nggak? iya benar. Selera orang masing-masing tuh saya arah orang gitu kan. Ya udah, itu kan pandangan-pandangan seseorang. Kita nggak dengerin aja. Udah. Benar. Kayak gini nih. Ini gimana ya? Kayak misalkan contoh, gua punya temen yang sering minum. Menurut gua kalau gua pribadi jangan ngejudge. Ngapain minum, Cuk? Lu kan gini-gini. Sebenarnya kan orang itu tahu. Tapi Nggak mungkin nggak. iya, nggak mungkin nggak tahu kan. Yang itu kan sebenarnya yang dianya juga ngomong, lu nggak tahu anjing masalah gue di rumah lagi apa. Karena pelampiasan orang tuh menurut gue Beda-beda. ada yang cara Arahnya ke sana. misalkan ada yang mungkin lagi kena masalah apa, dia sholat. Ada yang ke tempat-tempat begitu. Gua alhamdulillah pernah mempelajari itu gitu, Jar. Zaman-zaman gua kuliah gitu. Ini gua punya temen yang sering gitulah ke tempat kayak gitu. Gua datang ke situ. Ya terserah ya mau percaya apa enggak. Gua di sana nggak minum. Gua malah ngeliatin orang-orang yang minum. Gua di situ cuman bengong ngeliatin ini orang ngapain gitu. Gua nggak langsung ngejudge, weh ngapain ke tempat begitu-gituan. Gua ikutin. Gua coba pengen tahu kenapa. Ketika gua ke dalam ke sana, gua ngeliat kok orang pada cuek gitu. Ngeliat ada orang cipokan, terus ngeliat ada orang Masing-masing lah ya. masing-masing gitu. Ketika gua sih anjir, ternyata gua baru tahu pas ketika kelar gitu. Gua baru tahu dia datang ke situ buat melampiasin Keresahannya. keresahannya, stresnya dia, karena cara orang tuh kadang beda-beda gitu buat melampiasin semuanya gitu. Gua ketika di sana ya gua udah tahu gitu dia datang ke sana buat ngelepas stresnya. Ketika udah itu semua ya udah gitu, Balik lagi kayak biasa gitu iya kan. rutinitas dia yang biasanya gitu. Kalau gua pribadi kadang ngelihat sekarang gitu ya, zaman sekarang gitu iri gua. Kenapa tuh? Irinya gini, orang bergaul bisa gitu. Gue kadang-kadang mau mempelajari itu gitu, bergaul kayaknya asik gitu. Misalkan nih orang ini main kemana, gue coba pengen ikutin gitu. Gue kadang-kadang iri gitu, orang bisa langsung ngobrol A B C D. Tapi gue pribadi anjing susah banget, kenapa gue harus diem. Gue kadang-kadang bener Jar, iri gue kadang-kadang ya anjir kok gue malah diem gitu. Sedangkan harusnya kan ayo kayak orang-orang gitu asik gitu, gitu-gitu. Kenapa gue nggak bisa nabrak itu, kayak ibaratnya gue ada penghalang tembok tuh, tapi gue nggak bisa. Menurut lu kenapa, Jar? Mungkin kalau kata anak zaman sekarang itu introvert extrovert gitu ya. Walah. Ya introvert tuh kayak lebih suka ya menyendiri, santai, nggak suka terlalu sosial banget. Terus kayak mungkin hanya orang-orang tertentu yang bikin nyaman doang, lu baru bisa open minded ke orang lain. Kalau yang kayak nabrak sana semari ya kayak extrovert aja. Oh berarti itu kalau kayak gitu masuknya introvert ya? Maksudnya kayak gitu. Kalau kata orang-orang gitu. Tapi kalau lu pribadi maksudnya? Gue sama kayak lu, orang yang iya. Tapi enggak, kadang-kadang gue ngeliat lu gitu, misal ketemu Ani, lu langsung cu, maksudnya Mungkin iya kali. iya, maksudnya cek kata gue anjing sih. Tapi gue jujur nggak suka keramaian, Sum. Lu kok aneh? Nggak tahu, gue lebih suka kalem gitu, soft gitu. Santai gitu, Gue suka ada orangnya musik iya. gitu ya. Terus kayak misalkan gue tuh nggak pernah, bukan nggak pernah sih, gue tuh jarang banget nongkrong orangnya. Lu bisa tanya temen-temen gue, kalau diajak doang, ayo Jar cabut, gue harus tahu dong cabutnya kemana dulu. Nah Itu gue harus tahu. Gue tipe orang kayak gitu. ngomongin kayak gitu, gue juga orang tipikal yang diajak. Bukan ngajak Iya ya. anjir, gue Sama gitu juga. cu, bener. Gue kalau nggak ada yang ngajak, gue di rumah. Di rumah aja kan. Iya. Tapi gue kadang-kadang bener gue iri sih ngeliat lu gitu, kayak kemarin lah kita yang bukber itu di rumah Syamel gitu. Ibaratkan ada dua orang kan yang baru kan, si Pacu udah bisa ngobrol gitu. Gue sedangkan gue nunduk aja, pengen bercanda takut anjing so asik. Gue pernah ngalamin itu ketika
gue berusaha begitulah. Ya ini so asik lu, gue pernah digituin. Jadi mungkin ketika gue gitu, anjir salah gue ya. Ih, gue tuh orangnya sensitif jar ketika ada orang lu apain sih gitu. Nusuk kayak jadi. Iya anjir tek. Padahal niatnya pengen berbaur. Iya gue pengen berusaha itu, gue lagi di tahap pengen berusaha itu sih ya. Kayak pengen berusaha. Ayo. Iya, mungkin gimana ya? Jokesnya sih mungkin kayak nggak ini sama dia, sepaham sama dia. Ya banyak sih orang yang kayak gitu menurut gue. Jadi makanya ya itu juga gue kan waktu pas ngobrol sama dua orang itu gue ya biasanya dulu ya gue pajar gini kan, kenalan dulu udah gue tanya tinggal di mana bang gini. Itu tuh ngalir tuh kalau misalkan dia ngomong kayak gue gawe di barista, nah itu temen gue ada barista tuh, ya udah gue ngalir aja situ, tar. Jadi walaupun ngalir nih gue tahu arahnya kemana, yang gue paham. Jadi nggak, bukan gue yang sok tahu, oh barista ya, padahal gue nggak tahu nih kayak gini ya bang, ini gitu. Kayak gitu gue. Nah itu ketakutan gue juga kadang-kadang jadi orang so tahu gitu. Misalkan lu ngomongin gue harus tahu gitu. Itu kadang-kadang aduh sebenarnya kalau so tahu gue, kalau gue pribadi ya gue juga kesel sih lihat ketemu orang yang so tahu gitu. Bener gue jujur aja gue kalau ya apaan sih lu nggak tahu gitu tapi lu so asik. Kayak gue cuman tapi gue pribadi nggak ini jar nggak ngomong. Gue diem aja gue. Oh iya gini gitu gue. Karena beberapa orang malah yang ngomong ya bagus juga sih, maksudnya ngomong biar sadar kali ya. Kayak waktu itulah gue ngalamin itu, dia ngomong ke gue biar gue sadar kali. Tapi menurut gue itu malah jadi hambatan buat gue. Jadi ketakutan gue buat berbicara sih. Kalau gue ya Berbaur lah ya. iya, gue lagi di tahap proses mau ya berbaur gitu. Ya sebenarnya lebih ke lu harus pahamin karakter orang itu dulu sih pertama. Satu, orangnya kayak gimana, dia baperan apa enggak. Baperan tuh dalam arti kayak Nah itu harus ada kata-kata yang tahu sendiri mulut gue maksudnya ceplak gitu. Kadang-kadang emang ada beberapa waktu gue kuliah itu ya pernah gue sering kayak gitu nyeplak gitu misalnya. Dia A B C D gitu lah, tiba-tiba dia ngomong ke teman gue, nggak ngomong ke gue langsung. Katanya ngapain sih ngomong ngatain ngeledekin gue mulu, berantem aja. Kata gue apa? Nah teman gue itu cerita ke gue, lu mau diajakin berantem? Kata gue kenapa? Ya lu kadang-kadang ngeledekin dia mulu, ngecengin dia mulu, dia bilang gitu. Kata gue kenapa? Orang bercandaan doang kok, kata gue. Nah, itu balik lagi tadi ke konten. Nah itu jaga hati, jaga lisan, jaga sikap. Nah, karena lisan itu apa sih? Bagaikan pisau. Pisau apa pedang nih? Pisau pedang sama aja. aja. Nah itu kalau digunain dalam raga kita, hancur kegunaannya salah. Coba kita gunain kayak buat potong mangga, apa sesuai kegunaannya lah. Makanya itulah yang hati-hati. Hati-hati di jalan. Kayak lagunya tet ya. Tenet. Ada nih tuh. Ada Jangan lah. copyright enggak sih? Copyright, Cuk. Aduh. Iya, mungkin kayak gitu. Nggak boleh, harus kenalin karakter orang dulu kali mungkin. Ya gue juga pasti kenalin karakter orang dulu. Ada perkataan yang gue spare, nggak boleh gue Ya diomongin lah ya. Jadi ya udah ngomong yang sejalur dia aja maksudnya gitu. Ya. Cuman kadang walaupun kita kayak gitu, ada yang orang yang susah juga ketemu yang introvert tuh susah tuh asli. Parah. Lu pernah? Pernah gue diem-dieman gitu. Mungkin ngobrol nih, tapi topiknya tuh jadinya nggak panjang gitu gak sih? Misalkan lu bahas A. Oh iya udah putus. Iya putus tuh kadang. Kayak kita tahap kenalan sama cewek nih. Iya bahas. Tunggu konten selanjutnya cewek, jangan dulu. Cewek ntar aja. Ntar aja. Ini baru sini dulu. Kehidupan dulu. Iya, jadi kayak introvert ketemu introvert tuh, misalnya lu kayak gua sama lu nih baru kenal. Iya Fajar semua. Tapi enggak ya, waktu gua awal ketemu lu udah bisa. Iya kali. Iya, cuy, benar gua kalau ngeliat lu. Kalau lu lihat gua pasti gua diem. Iya, Pak. Awal-awal. Iya, gua pasti gua diem. Yang malah ngobrol nggak apa-apa ya sebutin temen. Nggak apa-apa. Yang itu tuh cuman si Yayang, si Suryo juga aslinya orangnya diem kan. Jadi ketemu gua gitu tiba-tiba ngoceh aja. Kalau Suryo yang gua tahu ya, dia emang kayak gitu. Bisa gitu maksudnya masuk itu bisa maksudnya. Tapi sekarang ini cuy. Ya kan? Dulu kan dia nggak kayak gitu.
nggak tahu udah itu bisa berubahnya gimana. Nah itu tuh yang harus buat sekarang tuh gue pelajari gitu Jar. Gue pengen kayak gitu karena gue jujur aja iri gitu, atau kenapa diri gue tuh buat ke arah-arah sekarang banyak lah kafe-kafe yang inilah ya, bahas-bahas yang lumayan ini gitu. Ini selalu malu Ke kafe kafe yang menurut gue yang tinggi-tinggi. iya gitu cu, kayak malu. Ngapain sih gue kesini? Ngapain gitu gue ya? kesini? Sama. Bener nih. Iya, pokoknya intinya kalau gue nggak diajak ya gue nggak bakal ke situ udah. Iya bener Jar, gue kayak ini di sini pada keren-keren. Iya. Terus topik pembicaraannya gitu kayak mungkin ya gue kayak orang tuh asik semua gitu. Anjing, kata gue kenapa? Kok gue kagak bisa gitu cu. Itu sih yang jadi kendala. Mungkin salah satunya gue bikin kayak gini nih buat gue bisa ngobrol, ayo ngobrol cu. Burulan ngalor ngidul. Iya nih, waduh. Keresahan juga sih. Keresahan. Ini buat para penonton nih yang pengen mungkin kasih kita tema lah ya. Iya. Tema kita bakal bahas apa? Nah mungkin yang tadi Fajar bilang cintaan. Cintaan Boleh bisa. kita bentar lihat pandangan kita tuh terhadap cewek tuh kayak gimana. Gimana? Iya. Oke kita closing aja Iya. kali ya. Kok ngomong kata-kata. Aduh. Jangan rendahkan diri kalian sendiri, bahwasanya kita dan kalian sama. Oke, stay tune.